Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Sobat Channel? Semoga sehat selalu ya, supaya bisa menonton channelnya Ati Nabil sampai habis. Sobat Channel, bercerita tentang sebuah suku atau etnis terutama yang berdiam di pedalaman. Sobat Channel, tentu tahu kan sebuah suku di pedalaman Provinsi Banten, yaitu suku Baduy. Suku Baduy terkenal dengan wanitanya yang cantik, walaupun tanpa make up atau skincare buatan pabrik. Suku Baduy ini menjauhkan diri dari teknologi modern, dan hal ini yang selalu menjadi perhatian publik karena kesederhanaan mereka. Namun kali ini saya tidak akan bercerita mengenai suku Baduy tersebut, tapi yang akan saya ceritakan adalah sebuah suku atau etnis dari Pakistan yang perempuannya terkenal cantik-cantik dan awet muda hingga seluruh dunia mengetahuinya. Etnis apa coba Sobat Channel, tahu kan? Ya, betul, yaitu suku atau etnis Hunza yang berdiam di lembah Hunza, Pakistan. Perempuannya terkenal dengan sebutan wanita lembah Hunza. Wanita lembah Hunza ini mempunyai ciri fisik seperti orang Eropa dan konon kabarnya umurnya bisa sampai 100 tahun lebih. Ada fakta menarik di balik wanita lembah Hunza ini. Salah satunya adalah bahwa wanita Hunza masih bisa melahirkan di usia 65 tahun. Dan fakta menarik lainnya, etnis Hunza biasa mandi air dingin dengan suhu di bawah 15 derajat Celcius. Hah? Kebayang dinginnya, sampai beku gini juga mungkin ya Sobat Channel. Etnis Hunza bermukim di lembah Hunza Karim Abad, Pakistan yang berbatasan dengan Cina. Lembah itu diapit dengan 3 gunung, yaitu Himalaya, Karakoram, dan Pamir. Sungai di sana mengalir jernih dan bebas polusi. Mereka hidup sederhana, penuh senyuman, tidak stres, dan tidak mengenal ragu dan gagal. Dikutip dari Independen, mayoritas penduduk Hunza memeluk agama Islam dengan populasi tertinggi dengan bebas buta huruf. Wanita Hunza ini memiliki umur lebih panjang dibanding warga lainnya. Bahkan ada yang mencapai umur 160 tahun. Mereka punya kebiasaan hidup sehat. Mereka makan 2 kali sehari. Yang dikonsumsi adalah makanan alami yang dihasilkan dari tanah mereka seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, susu, keju, dan mentega yang dibuat sendiri. 99% etnis Hunza adalah vegetarian. Mereka hanya makan daging saat ada acara pesta suku saja. Makanan di sana juga tidak mengandung penyedap rasa atau zat kimia lainnya. Kalau misalnya Sobat Channel mau bawa micin ke sana gimana ya? udah nggak usah deh. Mereka jadi nanti ketagihan micin lagi. Oke, lanjut. Etnis Hunza juga mempunyai tradisi, yaitu setiap 2 atau 4 bulan sekali setiap tahunnya mereka hanya minum jus dari buah aprikot. Ini tradisi lama yang sampai sekarang masih dilestarikan. Dan ada juga sebuah ramuan. Mereka menyebutnya tumuru, yaitu berupa teh herbal yang diseduh dengan air mendidih yang berasal dari air es di pegunungan. Minuman itulah yang disebut-sebut membuat kulit mereka menjadi halus. Karena mayoritas Muslim, masyarakat etnis Hunza suka berpuasa seminggu 2 kali. Mungkin seperti umat Muslim di dunia termasuk di Indonesia juga, yaitu puasa Senin dan Kamis ya. Namun ada yang menyebutkan mereka berpuasa di musim semi. Mana yang benar ya? Atas sejumlah kebiasaan sehat tersebut, hingga usia 60 tahun wanita Hunza masih terlihat cantik, lebih muda dari usianya, serta belum menopause. Bahkan ada yang berumur 65 tahun masih bisa melahirkan, dan itu merupakan hal biasa di sana. Dan juga banyak yang usianya sudah 85 tahun tetapi masih kelihatan muda. Sobat Channel, penduduk di sana hampir seluruhnya berpendidikan angka melek. Suku Hunza seluruhnya 77%
dan angka untuk wanitanya 90% yang melek huruf. Menurut sejarah, etnis Hunza berasal dari Baltir, sebuah desa yang ditemukan ketika Alexander Agung dalam keadaan terluka dan sakit, kemudian ditinggalkan di desa itu. Sobat Channel, Robert McCarrison, seorang dokter Skotlandia, adalah cendekiawan pertama yang menyoroti umur panjang warga lembah Hunza. McCarrison menyebutkan lembah Hunza adalah sebagai lembah bahagia, sehingga mitos tentang lembah Hunza sebagai oase awet muda dan surga wanita cantik terus dituturkan hingga saat ini. Kecantikan, kesehatan, dan umur panjang dari warga Hunza, khususnya wanitanya, membuat publik penasaran, apa sih rahasianya? Ternyata usut punya usut, Sobat Channel, santapan mereka sehari-hari lah yang menjadi rahasia awet muda mereka. Mereka umumnya menyantap makanan nabati dalam keadaan kondisi mentah. Sepanjang musim panas, mereka menyantap buah dan sayuran segar. Begitu musim dingin tiba, mereka beralih menyantap aprikot yang sudah dikeringkan, kecambah, mentega, susu, dan keju. Warga lembah Hunza juga rajin berolahraga seperti halnya warga perkotaan. Namun aktivitas ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka, sebab kondisi alam lembah Hunza sendiri terdiri dari batu-batuan, tebing-tebing, dan jurang yang membuat mereka harus mengerahkan tenaga ekstra untuk pergerakan sehari-hari. Dan letak ladang dan kebun mereka jauh dari pemukiman. Umumnya mereka harus melakukan perjalanan selama 2 jam untuk berangkat bertani. Warga Hunza disebut lebih bugar daripada orang-orang Sherpa di Himalaya yang terkenal karena kekuatan fisiknya. Industri pariwisata lembah Hunza tumbuh menjadi mata pencaharian utama. Pariwisata lembah Hunza mulai menggeliat sejak tahun 1970-an. Selain pria yang mendominasi, peran wanita sebagai penggerak roda perekonomian dan industri juga semakin luas. Bahkan ada segelintir wanita lembah Hunza yang mengikuti pelatihan pertukangan dasar sejak 2 dekade lalu. Berarti sudah sejak 20 tahun yang lalu. Keterampilan ini ternyata banyak berguna karena berhasil membuat peran wanita di lembah Hunza semakin besar dalam hal perekonomian. Orang-orang Hunza adalah orang-orang yang berpikiran terbuka dan liberal, walaupun tinggalnya di lembah yang jauh dari dunia luar. Hal itu dikarenakan tingkat literasi yang lebih tinggi dan interaksi dengan para turis internasional yang sering datang mengunjungi lembah Hunza itu. Sobat Channel, sebagai tambahan dan sebagai informasi bahwa tidak hanya di lembah Hunza Pakistan saja, wanita-wanita awet muda, cantik, dan kreatif, serta cerdas, ternyata di Indonesia juga banyak. Sebagai contohnya ya, nggak perlu jauh-jauh deh nyari contoh. Ini saja, ada 2 sahabat saya, sesama YouTuber juga yang cantik, cerdas, kreatif, masih single pula, yaitu 1. Narti Channel. Beliau bekerja di sebuah rumah sakit di Taiwan, dan kebetulan bagiannya adalah khusus menangani lansia. Sungguh perjuangan yang berat. Selain jauh dari orang tua, juga harus menangani para lansia yang terkenal lebih sulit daripada menangani anak-anak. Dan selain seorang pahlawan devisa, Mbak Narti ini juga seorang pejuang anak yatim. Dia tidak melupakan kampung halamannya dengan cara ikut berpartisipasi dan ikut aktif dalam Yayasan Anak Yatim dan Duafa di Cilacap, Jawa Tengah, dengan membuka cabang di Taiwan. Sungguh wanita cantik ini seorang pekerja keras. Kalau Sobat Channel mau tahu lebih banyak tentang Mbak Narti, akan saya tuliskan di sini atau di kolom deskripsi. 2. Kusumawati 05. Selain cantik dan cerdas, beliau juga berpendidikan tinggi, yaitu lulusan S2 dari ITB Bandung.
Beliau seorang dosen dan konsultan tata ruang dan lingkungan. Beliau seorang wanita tangguh yang sedang memperjuangkan seorang anak autism dengan menjadi pendamping atau helper dari seorang anak spesial. Sehingga beliau membuat channel tersendiri untuk anak autism ringan. Nama channelnya adalah Abe Arizal Kurniawan. Motivasi membuat channel ini adalah untuk sharing pengalaman dan untuk edukasi seputar anak ASD atau Autism Spectrum Disorder. Tujuannya supaya orang-orang lebih paham bagaimana memperlakukan dan menangani anak-anak spesial tersebut. Sobat channel, kalau Anda penasaran dengan channelnya Mbak Ika dan channel AB, saya tuliskan di sini dan di kolom deskripsi. Nah, Sobat channel, di Indonesia ternyata banyak sekali wanita-wanita seperti Mbak Narti dan seperti Mbak Ika. Cuman kurang terekspos saja. Mereka adalah wanita-wanita pejuang yang tangguh dan berjiwa pahlawan dan juga cantik-cantik. Nggak kalah dengan wanita Lembah Hunza. Sekian dulu cerita dari saya tentang wanita-wanita cantik. Apakah Anda, terutama para lelaki single, tertarik pergi ke Pakistan, lebih tepatnya ke Lembah Hunza untuk menemui wanita-wanita cantik Lembah Hunza, atau lebih baik mencari wanita lokal saja karena di Indonesia juga banyak yang cantik dan berkualitas? Bagaimana menurut Anda? Boleh komen di bawah. Sekian, jangan lupa like, komen, subscribe, share bila menurut Anda konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.